Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assaral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Suatu saat ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat menyampaikan nanti beberapa saat akan datang ahlul jannah, penduduk surga. Setelah omongan itu, salah seorang sahabat Ansor masuk ke ruangan, ke masjid, ikut serta dalam majlis itu. Hari yang berikutnya Rasulullah juga mengungkapkan suatu saat bersebentar lagi ada ahlul jannah ada di tengah-tengah kita. Ternyata setelah Rasulullah mengungkapkan hal yang sama, hari yang kedua orangnya sama, yaitu sahabat Ansor. Hari yang ketiga juga begitu. Sebentar lagi ada ahlul jannah akan datang di tengah kita. Ternyata orangnya sama, sahabat Ansor. Setelah pengajian selesai, sahabat Rasulullah namanya Amr bin As menyampaikan kepada sahabat Ansor yang dikatakan Rasul sebagai ahlul jannah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada perlu dengan Bapak. Ada apa? Saya ada masalah dengan keluarga. Saya mau nginap di rumah Bapak selama 3 hari. Bolehkah? Dengan bahasa diplomatis, berbohong dia, tapi agar dibolehkan untuk menginap. Silakan, tafadhol. Cuma masalahnya di rumah saya tidak punya apa-apa. Ya, saya tidak menginginkan apa-apa, hanya ingin menginap. Singkat cerita, Amr bin As menginaplah di rumah sahabat Ansor. Melihat apa yang dilakukannya selama 3 hari, ternyata ibadahnya biasa saja. Tahajudnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, artinya tidak terlalu istimewa. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan ahlul jannah? Penasaran. Setelah 3 hari, Abdullah Amr bin As pamitan. Assalamualaikum, mohon maaf, saya sebagaimana janji saya 3 hari saya sudah menginap, tapi mohon maaf saya berbohong agar saya bisa menginap di rumah Bapak. Saya tidak ada masalah dengan keluarga, cuma saya penasaran kenapa Rasulullah SAW menyampaikan 3 kali berturut-turut Bapak ini adalah ahlul jannah. Ternyata amalannya kok biasa saja seperti yang saya lakukan. Saya juga gak tahu, kata sahabat Ansor merendah diri. Nah, akhirnya pamitan. Beberapa langkah orang tadi pulang, kemudian memanggilnya, hai, kesini, ta'al, saya ada perlu. Ada apa? Saya ingin mengungkapkan
Ini mungkin wallahu alam, saya juga tidak tahu kenapa Rasul mengatakan saya di antara ahlul jannah. Mungkin selama ini saya tidak punya ada rasa dengki kepada siapapun, hasud di hati, tidak pernah punya rasa benci kepada siapapun, tidak pernah suuzon kepada siapapun. Subhanallah, itulah yang saya tidak bisa. Itulah mungkin di antara penyebabnya antum dikatakan ahlul jannah, kata Rasulullah. Dari kisah yang menarik ini dan ini hadis dari Abdullah bin Ansar ini, kita bisa mengungkapkan bahwa sebanyak apapun amal ibadah kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita punyai, menjadi sia-sia kalau kita memiliki hati yang kotor, hati yang berpenyakit. Karena itu Allah ingatkan dalam surah As-Su'ara ayat 88-89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna, tidak bermanfaat harta yang kita miliki, kekayaan, penghargaan, pujian, jabatan, bahkan anak keturunan, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Dalam hadis sahih Rasulullah mengungkapkan ala inna fil jasadi mudghah, dalam setiap diri kita ada segumpal daging. Idza salahat salat jasad, apabila baik baiklah, wa idza fasadat fasadul, apabila rusak rusaklah, ala al-qalbu, dan itulah hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengungkapkan hati, qalbu itu seperti raja. Pasukannya adalah seluruh tubuh kita. Ketika raja memberitakan kebaikan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki akan melakukan kebaikan. Ketika raja memberitakan keburukan, kemaksiatan, seluruh anggota tubuh itu akan melakukan kemaksiatan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengungkapkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila asamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, bentuk fisikmu, hartamu, kekayaanmu, jabatanmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Hati dan amal. Itulah pentingnya kita menjaga hati. Bahagia hidup itu selama kita memiliki hati yang bersih. Kenapa banyak orang sekarang stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri? Penyebabnya ekonomi, penyebabnya putus cinta, penyebabnya kerusakan rumah tangga. Tapi ternyata penyebabnya karena hatinya kotor, karena hatinya berpenyakit. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asam, surah Asam. Sungguh sukses, beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Jadi kesuksesan seseorang itu, kebahagiaan seorang itu adalah ketika memiliki hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu prosesnya adalah bagaimana kita harus membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Itulah pentingnya tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini. Seringkali kita ini sibuk bagaimana fisik sehat. Kalau kita sakit, kita buru-buru minum obat ke rumah sakit, dan itu hak kita. Tapi ketika kita punya penyakit hati, kita lupa. Dengan penyakit hati cuek. Akhirnya penyakit hati itu semakin lama semakin parah. Bagaimana mengobatinya? Inilah pentingnya kita membersihkan hati kita. Rasulullah SAW dan kita memasuki bulan Rabiul Awal, kita diingatkan bahwa Rasulullah itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia, karena hamba Allah memiliki hati yang bersih. Negeri kita yang seperti ini kita rasakan. Kenapa banyak koruptor, korupsi di mana-mana, kezaliman di mana-mana? Ya, orang hidup gelisah
resah, stres menghadapi permasalahan hidupnya. Karena intinya adalah hatinya berpenyakit, harus disembuhkan. Bagaimana caranya? Cara efektif secara ringkas karena waktu, yaitu dengan cara kita mujahadah dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan agama, sungguh-sungguh ibadah, maka Allah akan memberikan hati yang bersih, hidayah untuknya. Sungguh-sungguh ibadah, sholat sungguh-sungguh awal waktu, berjamaah di masjid khusyuk. Puasa sungguh-sungguh, bukan hanya menahan makan minum, tapi seluruh anggota ini puasa. Zakat sungguh-sungguh, bukan hanya harta yang kita berikan, tapi hati yang ikhlas, hartanya halal. Haji sungguh-sungguh, sungguh-sungguh melaksanakan manasik haji, menjadi pribadi yang mabrur setelah haji. Sungguh-sungguh ibadah, baca Al-Quran, zikir, sungguh-sungguh. Yang kedua, muraqabatullah, merasakan dekat dengan Allah, ma'iyatullah. Ini yang jarang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ingat Allah tuh kadang-kala hanya di masjid, hanya ketika sholat Jumat, hanya ketika kita sedang di dalam pengajian. Tapi ketika di luar itu, di kantor, di pasar, di jalan, lupa Allah. Inilah yang menyebabkan berbagai penyakit menyerang dalam diri kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dimanapun dia berada. Ma'iyatullah, bersama Allah. Kalau seorang selalu bersama Allah dimanapun dia berada, tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia berbuat zalim, tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Bersama Allah dimanapun. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri, interogasi diri. Seringkali kita sibuk dengan orang lain, lupa aib kita itu lebih banyak. Hamba Allah yang ingin memiliki hati yang bersih, qalbun salim, sibuk dengan penilaian Allah. Allah ridho nggak dengan apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ikhlas atau tidak? Apa yang kita lakukan benar atau tidak? Muhasabah diri. Muhasabah terbaik adalah zikrul maut wa asadus, tidaklah ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Ingat, hamba Allah yang paling cerdas, bukan profesor, bukan berapa kitab yang dia baca, bukan kiai. Hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena ingat, dunia ini sesaat, kita hidup panjang nanti tanpa akhir di akhirat. Di akhir khutbah Jumat ini semoga menjadi mahkamah kesadaran bagi kita. Kalau kita memiliki hati bersih, maka akan apa yang terjadi? Hati bersih, ibadah khusyuk. Hati bersih, firasat tajam. Hati bersih, pikiran jernih. Hati bersih, akhlak mulia. Hati bersih, husnul khatimah. Hati bersih, Allah ridho dengan kita. Hati bersih, bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati, dan kita berusaha untuk selalu membersihkan penyakit hati dalam diri kita sehingga dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Rabbana, bimbing hamba, bimbing kami menjadi hambamu yang selalu berzikir kepadamu, menjadi hambamu yang selalu bersyukur atas nikmatmu, menjadi hambamu yang mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridhamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam akhyar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sallu rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu bi'amri wa la bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi. Faqala ta'ala asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Warḍa anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'a ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, begitu banyaknya karunia yang Kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bersimpuh di hari Jumat di bulan Rabiul Awwal ini ya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, selamatkan, jaga, lindungi saudara-saudara kami yang terzalim di Gaza, di Palestina ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jadikan esok kami ya Allah lebih baik daripada hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.